Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Melanjutkan kembali materi kita di topik web programming bersama Reza Irfani Institute. Kita sudah memiliki form absensi yang kita buat di tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kita ingin apapun yang kita isi di form absensi ini bisa muncul di bagian bawah form. Jadi misalnya saya ketikkan Reza Irfani, ketika saya tekan tombol simpan, ini akan muncul di bawah form ini. Nah, ada banyak cara untuk melakukan hal itu, tetapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan JavaScript, salah satu bahasa pemrograman favorit saat ini dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama tentu kita butuh tempat untuk menampilkan keluaran, untuk menampilkan output. Jadi ini inputnya, kita butuh tempat untuk outputnya. Nah, kita buat di bawah div pembungkus ya. Kita buat div yang baru. Oke, nah, nanti keluaran akan kita taruh di sini. Kita buat saja untuk menandakan. Kita ketik data yang Anda masukkan. Oke, kita rapikan. Kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat ya, nanti data yang kita masukkan akan kita keluarkan di sini. Oke. Karena kita sudah belajar CSS, kita rapihkan dulu div ini supaya punya style tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam video sebelumnya, kita harus memasukkan properti class agar bagian div ini bisa kita atur dengan CSS. Kita sebut saja kelasnya keluaran. Oke. Kita tambahkan stylenya di sini ya. Keluaran. Nah, kita set agar sama dengan bagian atas ini. Kita bisa copy paste saja dari pembungkus ya. Oke, saya copy. Oke. Warnanya mungkin kita rubah sedikit ya, jangan sama. Kita coba warna orange tapi yang agak lembut. Oke, kita save. Refresh. Nah, jadi nanti keluaran yang kita masukkan lewat form ini akan kita munculkan di bagian bawah ini. Oke. Karena kita menggunakan JavaScript dan JavaScript harus mengenali elemen-elemen HTML yang terlibat dalam pemrograman, maka kita harus memberikan masing-masing elemen ini identitas. Karena identitas inilah yang akan dipakai oleh JavaScript untuk mengenali elemen HTML. Yang pertama tentu form harus kita berikan identitas karena form ini akan menjadi input utama kita. Kita kasih saja ID-nya, identitasnya form absensi misalnya. Absensi. Oke, nah setiap input karena merupakan tempat kita memasukkan data dan data itu akan dipakai oleh JavaScript, juga harus kita berikan identitas agar JavaScript bisa mengenali masing-masing input tersebut. Oke. Ingat, identitas tidak boleh menggunakan spasi ya. Jadi kita kasih ID nama lengkap dan harus unik. Jadi tidak boleh ada elemen yang punya identitas yang sama. Nah, ini kita kasih identitasnya tanggal lahir. Kemudian untuk alamat kita kasih identitasnya alamat. Alamat. Nah, oke, kemudian
Nah, karena keluarannya juga akan dipakai di JavaScript dan harus dikenali oleh JavaScript, maka kita berikan identitas juga, ID keluaran. Kita samakan saja ya, keluaran. Oke, kita sudah punya identitas untuk masing-masing tag HTML. Saatnya kita membuat program JavaScript-nya. Oke. Di kode HTML kita dapat menambahkan script JavaScript itu di bagian script. Kita buat seperti ini ya. Nah, sebelum penutup body atau sebelum slash body. Jadi kode apapun dalam JavaScript harus kita letakkan di antara script dan slash script ya. Jangan di luarnya, karena tidak akan dikenali sebagai kode JavaScript. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, JavaScript perlu mengenali elemen yang terlibat dalam program. Nah, untuk mengenali itu kita bisa menggunakan metode get element by ID. Get element by ID. Jadi kita buat seperti ini ya. Metode, nah, dokumen, nama metodenya adalah get element by ID, yaitu dapatkan atau kenali elemen berdasarkan ID-nya. Nah, karena input kita adalah form absensi, maka ID yang kita pakai adalah ID-nya form absensi. Form absensi. Oke. Nah, setelah kita buat metode untuk mengenali elemen yang akan kita gunakan, apa yang kita lakukan? Nah, kita ingin program kita itu mengenali kejadian apapun yang terjadi di form absensi. Nah, jadi kita tambahkan metode add event listener. Nah, add event listener ini digunakan untuk mendaftarkan event listener ke elemen yang dipilih, atau dalam bahasa yang lebih mudah, ini adalah metode yang kita gunakan agar program JavaScript kita mengenali kejadian apapun yang ada di elemen yang kita masukkan, yaitu elemen form absensi. Jadi kejadian apapun yang dilakukan, yang terjadi di form absensi ini harus dikenali oleh program kita. Nah, kejadian apa yang ingin kita tangkap? Nah, kejadian yang ingin kita tangkap adalah kejadian saat tombol simpan ini ditekan. Jadi event listener submit. Nah, jadi ketika form submit ditekan, program kita akan diproses. Nah, itu yang dimanfaatkan, yang kita inginkan dari add event listener. Oke. Ketika terjadi submit, apa yang kita lakukan? Nah, barulah kita berikan dia programnya dalam bentuk fungsi tertentu. Yang fungsi itu dieksekusi atau dijalankan saat terjadinya submit. Ya, jadi ini function ini, jangan lupa koma ya. Function ini, fungsi ini dieksekusi saat tombol submit ditekan. Oke. Ingat, JavaScript menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup untuk memulai, ini untuk memulai, dan untuk mengakhiri program. Jadi apapun yang ingin kita lakukan saat tombol submit ditekan, itu kita berikan kodenya di antara dua kurung kurawal ini. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Nah, apa yang ingin kita lakukan? Nah, ketika tombol submit ditekan, tentu yang pertama kita ingin program kita menangkap apapun yang dimasukkan oleh pengguna di input dengan ID nama lengkap. Nah, jadi kita tangkap sama seperti tadi ya, dokumen get element by ID. Jadi tolong kenali elemen nama lengkap. Tolong kenali elemen nama lengkap. Oke.
Setelah dikenali, apa yang ingin kita tangkap? Yang ingin kita tangkap adalah data atau input yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, kita gunakan value untuk bisa menangkap input dari pengguna. Nah, apapun yang dimasukkan oleh pengguna ke elemen nama lengkap ini akan kita simpan ke dalam variabel. Kita sebut saja variabelnya nama lengkap. Nah, seperti ini. Jadi apapun yang dimasukkan oleh pengguna di ID nama lengkap, yakni input ini ya, maka dia akan disimpan di variabel nama lengkap. Oke. Hal yang sama juga bisa kita lakukan untuk tanggal lahir dan alamat. Jadi sama ya, kita buat dokumen get element by ID, kemudian kita tangkap tanggal lahir dot value. Hati-hati, kalau kita mengetikkan ID itu benar-benar harus sama persis ya. Nah, ini tanggal lahir double L, maka di sini juga harus double L. Kita simpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna di tanggal lahir dalam variabel tanggal lahir. Oke. Kemudian supaya agak berbeda ya, ini kita set L-nya gede ya, agar kita tahu, karena terkadang jika ada dua nama yang sama padahal dia menunjukkan hal yang berbeda, ini dapat membingungkan. Jadi kita rubah sedikit ya. Jadi untuk variabel kita gunakan N-nya besar ya, kemudian T-nya besar, agar berbeda dengan nama elemen. Oke, kemudian kita juga butuh data dari alamat. Get dokumen get element by ID, kita ambil data dari alamat sama value-nya juga ya, kita ambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna, kita simpan di alamat. Oke, ada sedikit kesalahan ya di sini ya, ini kurang dokumen. Nah, di dokumen .get element by ID. Oke, setelah kita menangkap semua data dari pengguna, kita akan menampilkan keluarannya. Keluaran akan kita tampilkan di bagian keluaran, sehingga kita juga menggunakan get element by ID, untuk mengenali tempat keluarannya. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah menuliskan di antara div ini apapun yang diterima dari form input menggunakan inner HTML. Jadi inner HTML ini metode yang kita gunakan untuk menulis sesuatu yang baru di elemen yang kita pasang. Dalam hal ini adalah elemen dengan ID keluaran. Oke. Nah, karena kita ingin menampilkan nama lengkap ya, kita gunakan backtick ya, untuk menampilkan variabel nama lengkap. Variabel nama lengkap. Oke, seperti ini ya. Tutup dengan backtick. Jangan lupa ada tanda titik koma. Oke, kita lihat hasilnya. Ini baru nama lengkap ya yang kita munculkan. Nanti kita tambahkan. Oke. Misalnya saya masukkan, saya refresh dulu. Saya masukkan misalnya Reza Ervani. Oke, saya simpan. Nah, Anda lihat. Nah, ini jika Anda lihat ada satu hal yang harus kita tambahkan di program agar halaman yang kita buat ini tidak melakukan refresh. Kita lihat ya, seperti tadi misalnya saya tulis Reza ya. Nah, lihat ya, ketika saya klik simpan muncul sebentar tapi kemudian merefresh.
Nah, untuk menghindari hal itu, maka di program ini sebelum dia menangkap data, kita pasang event dot prevent default. Nah, ini untuk mencegah agar dokumen yang kita buat itu tidak melakukan refresh ketika tombol submit kita tekan. Oke, kita refresh, kemudian saya tulis lagi Reza Ervani ya. Nah, saya simpan. Nah, Anda lihat ada tulisan Reza Ervani, tetapi tulisan data yang Anda masukkan hilang ya. Ini karena kita menggunakan inner HTML, sehingga apapun yang ada di antara div ini akan digantikan dengan yang kita berikan sebagai inner HTML. Nah, kita akan membuat dengan cara yang lain agar tampilan di bagian bawah ini dia tetap ada data yang Anda masukkan, kemudian saat inputnya kita tampilkan di sini ya, input dari form kita keluarkan di sini, dia memiliki tulisan nama, tanggal lahir, dan alamat. Nah, untuk melakukan itu kita bisa modifikasi tempat keluaran yang kita miliki. Kita buat dengan paragraf seperti ini. Kemudian kita tulis nama lengkap gitu ya. Nah, nama lengkap. Nah, kemudian kita buat tag span ya. Jadi untuk menyisipkan teksnya, jangan lupa kita butuh identitas agar tag span ini bisa kita pakai. Misalnya ID tampil nama. Oke, kita buat seperti ini. Oke. Nah, kemudian buat tanggal lahir dan alamat juga bisa kita lakukan hal yang sama. Ingat, ID harus unik. Ini kita rubah dulu tanggal lahir, dan ID-nya kita tampil, kita tampil TTL, tampil tanggal lahir ya. Kemudian alamat, nah ini kita buat tampil alamat. Oke, nah kita akan buat JavaScript kita menuliskan keluarannya di elemen tampil nama, tampil TL, dan tampil alamat. Oke, berarti di sini agak kita tambah ya, kita tambah supaya ditampilkan di sana seperti biasa. Dokumen get element by ID, kita ingin tampilkan di tampil nama, berarti kita ambil ID yang tampil nama. Nah, karena kita menggunakan span, kita menggunakan metode text content. Nah, oke. Apa yang ingin kita tampilkan di tampil nama? Nah, kita ingin menampilkan nama lengkap. Jadi sama dengan nama lengkap. Nah, oke. Jadi nama lengkap ini akan kita tampilkan di tampil nama. Oke. Nah, hanya saja untuk membuat tampilannya jadi benar ya, kita akan menulis CSS menggunakan JavaScript. Jadi CSS itu bisa kita ketik secara manual seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, tapi juga bisa kita tulis menggunakan JavaScript. Nah, ini contohnya ya. Kita akan mengeset ya, kita akan membuat display untuk bagian keluaran ini dalam format blok. Oke, seperti ini. Oke, kita coba hasilnya. Oke, kita refresh. Oke, nah Anda lihat ya, nama lengkap, tanggal lahir, alamat sudah tersedia. Nanti akan dilengkapi dengan apapun yang dimasukkan oleh user di bagian form. Kita coba. Ervani misalnya. Oke, simpan. Nah, Anda lihat muncul nama Reza Ervani ya, tanpa menghilangkan data yang Anda masukkan, nama lengkap, tanggal lahir. Nah, tinggal kita lengkapi ya. Kita lengkapi, bisa kita copy paste agar cepat. Nah, hanya saja get element by ID, tampil TL, tampil
TL, teks kontennya adalah tanggal lahir, kemudian ditampil alamat, ya, tampil alamat ini kita akan tampilkan alamat. Hati-hati, huruf besar dan huruf kecil berpengaruh, case sensitif. Oke, kita coba lagi, refresh. Oke, coba saya lengkapi ya, Reza Irfani. Ini saya isi acak saja. Oke, kemudian alamat lengkapnya Harvest City. Oke, saya simpan. Nah, Anda lihat muncul semua data yang ditangkap dari VAW absensi menggunakan JavaScript. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Insya Allah materi berikutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.